Salam sejahtera dalam kasih Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam kasih Yesus pada santapan harian keluarga di hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, berilah kepada kami pencerahan, serta mampukanlah kami untuk mengerti kebenaran firman Allah. Ya Roh Kudus, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai ayat ke-44. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masih gula pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi."
Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Sesungguhnya yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Tetap Percaya pada Yesus di Tengah Kedukaan. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga GPM yang diberkati, kematian adalah peristiwa yang pasti. Walaupun demikian, setiap orang yang kehilangan orang terkasih karena kematian akan berduka. Marta dan Maria mengalami kedukaan karena Lazarus, saudara mereka, meninggal dunia. Kisah kematian dan kebangkitan Lazarus ini menegaskan pesan teologis bahwa Yesus adalah anak Allah yang penuh kuasa, dan kuasa Allah itu dinyatakan di tengah berbagai peristiwa, termasuk kematian. Dan hal ini membutuhkan percaya dan penyerahan diri kepada Allah. Dalam dukanya, Marta dan Maria tetap percaya pada Yesus yang berkuasa. Percaya dan berserah menjadi kekuatan bagi Marta dan Maria untuk menjumpai Yesus. Marta berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Maria, saudara Marta, yang juga memiliki iman pada Yesus yang berkuasa itu, ketika mendengar bahwa Yesus datang, lalu pergi menjumpainya, Maria bertemu Yesus dan tersungkur di depan kakinya. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga GPM yang terkasih, tersungkur adalah tindakan yang mengekspresikan penyerahan diri dan kesungguhan percaya. Yesus membangkitkan Lazarus karena kedua saudaranya tetap percaya di tengah kedukaan mereka. Kisah ini hendaknya dijadikan inspirasi iman bagi kita agar tidak kehilangan percaya kepada Yesus walaupun dilanda berbagai persoalan hidup, termasuk kehilangan orang-orang terkasih dalam kematian. Ingatlah bahwa kuasa Allah melebihi kepahitan yang paling hebat. Ia sanggup mengatasi seluruh keluh kesah atau penderitaan. Ketika Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," sesungguhnya Yesus ingin mengatakan bahwa kita tetap menjadi milik Yesus, baik ketika hidup maupun ketika sudah mati. Dan kita akan tetap hidup bersama Yesus walaupun sudah mati. Hal ini akan memberi kekuatan bagi kita orang percaya dalam menghadapi berbagai peristiwa duka karena kematian. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami kekuatan untuk tetap percaya pada waktu mengalami duka cita. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.